Yo barudak, baik lagi di channel kami Kru Sinopsis. Kita akan membahas film yang seplot twist kayak gini. Saya juga bingung siapa sih sebenarnya dalang yang merencanakan liburan yang paling mencengkamkan ini. Entahlah, saya juga tidak tahu. Ya, ini adalah film Malucios yang dirilis tahun 2023. Tidak akan lama ngebacok di sini. Langsung saja subrek dan jangan lupa aktifkan lonceng misteriusnya biar tidak ketinggalan video terbaru, terseru, terame, pokoknya malah. Dari Mimin, langsung saja alurnya. Let's go. Kita akan dibawa kepada sebuah keluarga yang sedang menuju ke satu rumah di mana mereka ini terdiri dari seorang ayah, ibu, dan juga satu anak. Menariknya selama perjalanan tidak ada interaksi spesial antara mereka. Seolah-olah keluarga itu bukanlah keluarga yang menjaga kehangatannya. Dan ketika tiba di rumah yang mereka tuju terlihat memang hanya ketenangan dan juga suara hembusan angin yang terdengar di sekitar sebuah danau. Seperti biasa, barang-barang semua diturunkan oleh si istri yang bernama Lauren dan anak bernama Erin. Mereka pun masuk ke rumah ini yang ternyata sang istri dan anak baru juga berkunjung ke rumah tersebut. Menariknya, Will pun diberitahu sebuah fakta oleh Lauren yang sebelumnya udah searching di Google tentang daerah ini, di mana danau di depan rumah mereka dikenal sebagai salah satu danau terdalam di Amerika. Mendengar hal itu, Will merasa tidak ada yang spesial karena ia tidak akan pernah masuk juga ke danau tersebut. It's nice, right? I read it sign on such short notice. Pack. Di sisi lain, Erin merupakan anak pendiam yang tidak pernah membagikan segala pengalaman hidupnya meski ia dekat dengan ibunya. Tapi Erin dan Lauren hanya sebatas terikat dengan status ibu dan anak. Apalagi dengan bapaknya si Will, ia pun sangat-sangat jarang untuk berbicara dengan Erin. Sekalinya berbicara mereka bilang, "Aminyam dulu 100." Erin sering menyendiri sembari menggunakan earphone hingga suatu saat Will masuk ke WC yang mana Erin tengah pipis di dalamnya. Dari situ Will berlaku seolah semua biasa saja karena ia berkata kepada Erin bahwa tidak mungkin seorang ayah mengintip anaknya sendiri. Namun di sini Erin merasa shock sampai-sampai ia harus meneteskan air mata secara tak sadar. Don't take too long, okay? I don't know what the hot. Okay. Jeez. Now. I'll knock louder. Disinilah Will sengaja datang untuk berbicara di depan wajah Lauren. Pria ini berkata bahwa Erin tidak pernah menghormatinya. Terkuak juga bahwa Erin bukan anak kandung Will karena memang Will adalah bujangan tua, sedangkan Lauren adalah janda yang sudah lama cerai dari suaminya. Dengan kata lain, Will bersama Lauren baru saja nikah. Tak heran, chemistry di keluarga ini tidak terlihat sama sekali. Semua terasa individual, apalagi Erin yang lebih sering menyendiri daripada berbagi momen kepada keluarganya. Ia pun sesekali penasaran untuk mencoba perahu yang ada di danau depan rumah itu, sedangkan Lauren sibuk memasak untuk segera disantap oleh suami kesayangannya. Ia bahkan tahu persis bahwa Will begitu suka dengan wine. Alhasil, sembari ditinggal oleh Erin yang sibuk peparahuan, Will pun mengambil kesempatan untuk melontarkan keinginannya. Ya, keinginan untuk mengajak Lauren melakukan sesuatu. Aksi tepat di dalam lapur. Ya, tanpa pandang bulu, mau nggak mau Lauren harus mengiyakan ajakan itu. Come on, it'll be quick.
Sementara Erin enggak sadar sama sekali apa yang sedang diperbuat oleh ibu dan ayahnya. Ia berada di perahu selama 30 menit yang pada akhirnya Erin kembali naik ke daratan. Ia jalan dengan pelan kembali ke rumah, di mana 30 menit kemudian terdapat sebuah mobil yang berhenti di depan rumah yang sepertinya mengalami mogok. Di mana lagi tak lama saat itu juga si pengendara mobil sengaja mengetok pintu rumah. Alhasil penasaranlah mereka semua. Hi. William. Mau tak mau Will membukakan pintu. Kata pertama yang disebut oleh pria itu adalah meminjam handphone. Awalnya Will gak mau kasih, tapi Erin begitu baik sampai-sampai ia segera memberikan handphonenya tersebut. Bahkan betapa terkejutnya Will setelah sadar anaknya itu turut merokok secara diam-diam. Entah apa yang dialaminya, tapi Will harus fokus kepada pria ini. Ia pun segera menelepon rekannya serta meminta Will menyebut alamat rumahnya, di mana setelah teleponan pria tersebut berkata bahwa rekannya akan tiba 1,5 jam lagi dan ia akan menunggu di luar saja. What's the address? Okay. Yeah, he said he'll be here in about an hour and a half. So, Yeah, it seems like you're in a bit of a jam, huh? yeah, on the way here. And, you know, Namun Lauren menawarkan pria ini untuk masuk ke dalam rumah. Mereka pun berkata tak akan mungkin menunggu 1,5 jam di luar sana, apalagi cuaca begitu dingin. Anehnya Erin terlihat senyum atas kedatangan pria itu. Ia pun suka untuk mendengar obrolan antara pria itu dengan ayahnya meski baru saja kenal. huge thanks for that, guys. Yeah, I played a course or two. You play? Not really. Beberapa menit lalu Erin seolah sudah memiliki koneksi dengan pria yang tidak ia kenal itu, di mana pada akhirnya pria tersebut memperkenalkan diri bahwa ia bernama Jesse. Jesse berkata ia pergi ke daerah ini karena ada pekerjaan, tapi dikarenakan kondisi mobil tidak mendukung, jadinya ia tak enak hati sudah merepotkan keluarganya Will. Meski Will dan Lauren enggak merasa direpotkan. This is an order then to you and Lauren and Aaron. This guy's meant to be savored. Rated more towards quantity. That's jolly. Mereka pun sengaja menjamu Jesse dengan sebotol wine di rumahnya yang awalnya terasa hening, setidaknya tidak menjadi ramai atas kedatangannya. Dengan Jesse, justru Will merasa ada teman berbicara yang sefrekuensi. Ia bisa mengobrol banyak terkait apapun, terutama wine. Karena ternyata Jesse pernah bekerja sebagai pembuat wine dan ia tahu betul segala campuran yang baru dicoba oleh Will. Selama obrolan ini, Lauren dan Erin enggak berani untuk menimbrung. Lauren pun senang suaminya bisa mengobrol. I've had alcohol before. What time is it? It's 7:45. Di mana ia segera kembali ke dapur sebentar untuk mengecek bahan makanan untuk dimasak. Sementara itu Jesse sibuk mencampur tiap-tiap wine agar menjadi pengalaman menarik bagi Will yang merasa penasaran. Dan pada akhirnya setelah ditunggu-tunggu, jadilah campuran wine itu. Dengan senang hati Jesse menuangkan tiap-tiap wine kepada 4 gelas yang akan diteguk oleh mereka. Masing-masing sembari minum, Will mengingatkan Erin untuk memeriksa handphonenya apakah ada telepon masuk. Namun setelah diberi ternyata rekan-rekannya Jesse masih belum menelepon karena tahu Jesse akan berada di rumah cukup lama. Jadinya Lauren berniat untuk menyiapkan hidangan sembari mengajak Erin. Wow. That's good. This is incredible. I'm glad you like it. Let me get that phone. I may not know how to close up my sleeve. No. I'll give it a try again later. Last one. Akhirnya tersisa Will bersama Jesse yang berduaan saja. Jesse membuka obrolan dengan bertanya apa sebenarnya pekerjaan Will. Ketika dijawab terkuak, ternyata Will adalah seorang gubernur di daerah bernama Hale Valley.
Tak lama selagi bercerita, tiba-tiba saja tubuh Will merasa panas. Ia seperti meneguk sesuatu zat yang tak jelas zat itu apa. Dan bahkan Erin turut berat untuk membuka mata. Celakalah, jelas ini adalah perbuatan Jesse yang sepertinya bertindak sesuatu. Sampai-sampai Lauren pun merasakan hal serupa, sedangkan Jesse pain-pan aja. Alhasil Erin pun udah tepar, di mana Jesse sangat menggebu-gebu melihat Lauren dan Will turut tepar. Fuck would I go to one of those things for? On the tip of my tongue. Lauren, you don't look so good, honey. Go ahead. Yeah. Get down to that. So when you Terkuat bahwa Jesse sesungguhnya memiliki satu niat untuk menyakiti keluarga ini. Saat malam tiba, tak ada yang sadar ada kengerian di dalam rumah yang terlihat, hingga di mana Jesse sibuk menyantap makanan sembari melihat ketiga anggota keluarga itu disekap dengan tali. Mereka pun dibiarkan pingsan hingga sadar sendiri. Jesse sibuk memantau saja, yang ujungnya satu persatu dari mereka mulai sadar secara bersamaan. Mr. Governor. Atas hal itu, Jesse pun menghentikan aktivitas makannya. Ia hanya ingin bertanya dua pertanyaan kepada Will selaku kepala keluarga. Tapi sebelum pertanyaan pertama, Jesse berniat melakukan satu hal, yaitu mencium si Lauren. Melihat istrinya sudah dijamah oleh orang lain, jelas Will enggak terima. Namun Jesse malah seperti orang yang bingung sendiri. Ia pun sengaja keluar sebentar mencari angin sebelum akhirnya kembali lagi. Ketika di dalam, Jesse segera bersiap untuk menutup segala kaca di rumah itu dengan mesin otomatis, yang tentulah hal ini ditunjukkan agar tak ada satupun orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Benar-benar tak disangka itulah akibatnya jika terlalu baik kepada orang yang tak dikenal. Sekarang Jesse sudah menduduki rumah ini dan ia bertanya kepada Will, "Apakah kamu pernah melecehkan 6 orang gadis di kantor gubernur?" Will pun nggak mau menjawab, di mana Jesse segera menghajar wajah Lauren sebagai target. Atas satu kesempatan ini Will harus menjawab dengan benar, maka jika tidak Erin akan menjadi target berikutnya. Dan akhirnya Will pun menjawab bahwa benar, ia pernah melecehkan 6 gadis di kantor gubernur. Mendengar pengakuan tak enak ini, Jesse pun gak mau main-main dan ia segera menghajar Will, bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi beberapa kali yang mengakibatkan darah Will tersembur ke Erin. Sorry, Lauren, I got carried away there. Dan sebelum pertanyaan kedua, kini giliran Erin yang dibawa ke kamar oleh Jesse. Tentu ada satu hal yang dilakukan oleh pria itu, di mana selama fase ini Lauren terus memaki Will karena tak menyangka atas jawabannya. Sekarang putri tunggalnya yang disikat oleh Jesse, Erin pun langsung ditempatkan saja di kamar mandi tanpa ada yang tahu kegiatan berikutnya. Lalu keluarlah Jesse dari kamar mandi, di mana ia segera mencari pistolnya, bukan tanpa alasan, tapi ada suara ketukan pintu dari luar. Will bersama Lauren segera diminta untuk diam tanpa berbicara. Dengan zaman itu terkuak sudah bahwa ada 2 pria yang tak tahu ingin ngapain datang ke rumah ini, tapi ternyata mereka menganggap bahwa mereka adalah anak buah Will yang tadi pagi sengaja menyuruh datang. Sekilas Jess segera beralasan bahwa Will sedang pergi dan sekarang ini Jess sedang bersama wanita yang baru saja dipesan oleh Will. Hey, wait. What? That's scarf.
Selesai urusan dengan kedua pria itu, Erin pun dibawa lagi ke ruang tamu. Setelah selesai dengan segala urusan di kamar mandi, Lauren yang histeris setengah mati pun harus segera diredam oleh si Jesse. Sedangkan hal berikutnya akan segera diterima oleh Will. Di pertanyaan kedua, Will harus menghadapi sebuah pertanyaan yang tidak pernah disangka oleh Lauren dan Erin pertanyaannya adalah, Will, apakah kamu ada selingkuhan dengan banyak gadis setelah menikahi istrimu? Dan tebak apa jawaban Will? Ia pun gak mau lagi mengelak, di mana dengan jujur Will menjawab iya. Hasilnya Jesse segera menggigit wajah Will yang jelas saja tindakan ini berlangsung cukup lama untuk mengoyak kulit pipi, hingga akhirnya kulit pipi Will terkoyak dan hilang sebagian. Me on this one. I'm rape anyone? Will benar-benar dibuat enggak ada harga diri oleh si Jesse. Entah dari mana Jesse ini berasal, tapi yang jelas ia begitu murka dengan Will yang selama ini menjabat sebagai gubernur. Terlihat ya, rasa geram luar biasa membuat Jesse harus membasuh tangannya yang telah berdarah-darah. Disinilah masih ada satu pertanyaan lagi yang tersisa, tapi Will udah enggak mau berada lebih lama seperti ini, di mana ia segera melepaskan ikatannya secara diam-diam tanpa disadari oleh si Jesse. Will langsung beranjak untuk meninggalkan istri dan juga anaknya. Dari situlah Lauren teriak karena melarang Will untuk tidak memiliki tindakan yang begok. Tapi atas apa yang terjadi, Jesse pun sadar, di mana ia segera bergegas mengejar Will yang terus berlari ke hutan dengan darah yang terus berucuran. Jelas sulit bagi Will untuk bisa survive segampang itu, yang memang benar-benar pada akhirnya Jesse pun berhasil menangkap Will. Tapi bedanya ada dua rekan Will yang ternyata tidak pulang. Mereka udah menaruh rasa curiga kepada Jesse sedari tadi, yang akhirnya terjadilah baku tembak. Don't do it. Selama baku tembak ini, Will segera melarikan diri lagi. Ia sengaja mengorbankan kedua pria itu yang sudah jelas Jesse masih jauh lebih unggul. Setelah satu pria tertembak, Jesse harus menghadapi lagi pria besar lainnya dengan tangan kosong. Awalnya Jesse cukup kesulitan karena pria itu masih segar dan prima, tapi tanpa disangka oleh Will, justru titik balik segera dimulai. Setelah Jesse nggak bisa lagi mengalah di mana dengan mengingat keburukan Will, Jesse pun pada akhirnya bisa menang telak atas pria itu. Endingnya pria tersebut harus bertanggung jawab atas lepasnya Will, di mana Jesse sengaja menginjak keras. Luar biasanya hanya butuh beberapa menit saja hingga Will tertangkap lagi. Kali ini udah nggak ada waktu untuk membiarkan Will bebas untuk kedua kalinya. Jesse memastikan betul bahwa pertanyaan tambahan ini harus terjawab, di mana kedua lutut Will langsung dihantam dengan martil dengan alasan tentunya agar Will tidak kabur lagi ataupun berlari. Pokoknya lah, ini adalah tahap terakhir dari sesi interogasi yang tentu saja Lauren bingung karena awalnya hanya berjanji 2 pertanyaan, sedangkan Erin sendiri mulai dilepas ikatannya baik di tangan maupun di kaki. Namun di saat itu juga tiba-tiba saja satu pria besar yang tadi kembali muncul dengan berusaha untuk menusuk matanya Jesse menggunakan pisau. Jesse benar-benar berada di posisi terancam. Tentulah Will berharap agar Jesse bisa mati secepat mungkin. Tapi siapa sangka Erin menjadi satu-satunya orang yang membunuh pria besar tersebut. Stab him! No! Stop. Aneh bagi Will, tapi Jesse pun langsung membawa Erin ke ruang rumah bawah tanah untuk kembali ke kamarnya.
Di sini, sesegera mungkin Jesse memasangkan earphone ke telinganya Erin, yang setelah itu Jesse kembali ke hadapan Will untuk menyelesaikan pertanyaan terakhir, di mana pertanyaan ini menjadi pertanyaan terakhir yang tak akan disangka oleh siapapun. Tapi sebelum itu, Jesse tertarik untuk membebaskan juga ikatan di kaki dan tangannya Will. Ia memaksa Will berdiri dengan satu tujuan, yaitu menghantam wajah Jesse sekencang-kencangnya dan sekeras-kerasnya mungkin tanpa ragu. Pokoknya kesempatan ini harus dimanfaatkan Will sebelum Jesse menanyakan pertanyaan ketiga. Come on, boy. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan. Jesse pun sengaja juga membebaskan ikatan Lauren, di mana ketika menghadapi pukulan keempat, Will kehilangan tenaga yang jelas saja. Saat itu giliran Jesse menghantamnya sampai babak belur. Disinilah pertanyaan ketiga pun terlontarkan, yang mana Will ditanya apakah ia pernah dan sering meniduri Erin. Dengan kedua tangannya yang segera dipatahkan oleh Jesse, Will pun menjawab bahwa ia sering melakukan hal itu. Pada akhirnya terjawablah sudah apa alasan dibalik diamnya Erin, seorang anak yang benar-benar selalu menyendiri, dan hal ini membuat Jesse merasa miris. Hear that, Will? Me, not you, you son of a bitch. Dan esoknya 2 buah balok telah terkait ke tubuh Will yang tak berdaya di tepi danau. Di momen inilah Lauren pun muncul dengan kondisi tubuh yang telah bersih dan sangat layak untuk berbicara. Seketika Will akan dibuat terkejut dengan fakta yang segera ia dengar. Fakta itu adalah atas apa yang terjadi kemarin. Lauren sebenarnya bukan berposisi sebagai korban, justru ialah dalang di balik semua ini. Lauren dan Erin udah merencanain hal itu untuk menghukum Will yang udah selingkuh dengan ngelecehin wanita. Itu berarti Jesse bukanlah orang asing, melainkan ia adalah seseorang yang benar-benar dekat dengan Lauren, di mana selama proses kamuflase ini Erin dan Lauren pura-pura pingsan, padahal Lauren lah yang mempersiapkan obat tidur dan juga manggil bantuan Jesse. Kegiatan ketika Jess menggendong Erin ke toilet sebenarnya bukan untuk melakukan macam-macam. Justru Jesse hanya ingin membersihkan darah-darah Will yang tak sengaja terciprat. Tapi tak disangka saat proses itulah Jesse nemu fakta baru, yaitu Erin turun sering ditiduri oleh Will, yang hasilnya jadilah pertanyaan ketiga. Padahal sesuai perjanjian Jesse bersama Lauren hanya melontarkan 2 pertanyaan saja. Dari situlah Lauren pun kaget anaknya turut jadi korban dari Will. Of course I didn't. Dan jika kalian ingat, Lauren sempat berkata bahwa danau di depan rumahnya Will merupakan salah satu danau terdalam. Dan di momen sebelum perkataan itulah Lauren sebenarnya sudah berencana untuk menenggelamkan Will ke danau tersebut, yang akhirnya keinginan itu terrealisasi tepat di pagi ini. Bagi yang menjadi penguak aib sejati siapa sebenarnya seorang gubernur bernama Will. Dengan kata lain, hal ini menjadi pembuka mata maupun hati bagi Lauren dan Jesse untuk bisa saling baikan serta menjadi keluarga yang utuh hingga maut yang memisahkan. Dan api lampun Pak Camat.